Ya, teman-teman, saya udah lama nih tidak mengupdate emiten yang lagi diteliti, teman-teman ya. Ada ini tahun 2024 yang dikegocapin ya. Tapi ada sebagian emiten ini yang dilongsorkan dari awal dan sebagian yang sudah di-up duluan, teman-teman. Kita bagi dua, teman-teman ya. Mungkin yang harus kita teliti yang lebih dalam itu emiten yang dilongsorkan, teman-teman ya. Seperti yang suka saya bilang, teman-teman, bahwa setiap emiten yang dilongsorkan dari awal itu berdasarkan yang saya tahu, teman-teman, yang saya pernah teliti juga di tahun sebelumnya, karena kan ya channel ini baru, teman-teman ya, tahun 2024 ya. Tahun 2023 itu banyak emiten-emiten yang sudah mulai kembali ya, ada yang sudah kembali, ada yang mulai kembali. Di tahun 2024 juga ada yang kembali, TOS ini sudah kembali. Jadi teman-teman, ini sudah menjadi emiten gocapan si TOS ini ya. Kenapa? Karena sudah mulai kembali, dia itu menghadap 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 ke IPO-nya, teman-teman ya. Sudah model TOS ini kan, perhatikan teman TOS ini. TOS adalah emiten yang dilongsorkan, betul nih, dilongsorkan sampai ke titik terendahnya. Nah, sudah kembali, dia sudah kembali melewati 130 lagi dan sekarang menjadi emiten gocapan. Jadi teman-teman, kalau sudah begini ya udah, ini adalah emiten gocapan. Suatu saat dia akan di up kembali, cuman ya pasti menunggu lama, minimal 3 bulan. Itu teman-teman harus perhatikan, teman-teman, 3 bulan ini mereka itu transaksinya apakah sudah ada pengambilan dari bandar lokal lagi atau tidak, ataupun sudah ngambil lagi atau tidak, teman-teman ya. Oke, ya, jadi ini TOS itu salah satu yang sudah berhasil. Jadi TOS tidak akan dibahas karena TOS ada salah satu yang sudah berhasil. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini ya. Baik yang like, yang share, yang telah komentar, yang telah memberikan doa juga terima kasih. Tanpa ada teman-teman, semua emiten-emiten yang saya bagikan yang punya teman-teman sendiri gitu ya. Nah ini teman-teman ya, semua emiten yang saya bagikan punya teman-teman sendiri. Wabil khusus untuk emiten-emiten yang telah saya teliti ini, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Jadi 9 emiten yang sudah berhasil tos aja, teman-teman ya. Dan ada beberapa emiten yang nanti kita lihat deh, teman-teman ya, apakah dia itu bagian daripada yang dilongsorkan atau ya sudah di-up duluan. Oke, langsung dari asli ya. Ini asli ada emiten yang dilongsorkan. Ini asli ada emiten yang dilongsorkan. Dia UAI-nya sih. Nah, ini ada emiten yang dilongsorkan, teman-teman ya. Jadi targetnya ya, target utama di sini, teman-teman, di angka 89 ya. Kalau teman perhatikan, saya punya target di angka berapa ini? Ya, ini tunggu sebentar, teman. Tunggu sebentar ya. Nah, ya, teman-teman ya. Jadi si asli ini untuk updateannya itu adalah sekarang sudah mulai diakumulasi lagi sama bandar lokalnya. Ada yang paling berjasa, teman-teman ya, di hadapan emiten 50-an adalah UAI-nya atau enggak bandar yang akan menggantikan UAI-nya. Ini adalah UAI-nya si XA ya. Kita akan cek siapa sih yang kemarin ngambil, teman-teman ya, di tanggal 23 ya. Ini di sini ada YP, PD, AI, CC, XC, IU sama KI, teman-teman ya. Nah, yang ngebuang ada XL, ada YB, teman-teman, ada RB, ada CP, ada AZ ya. Karena Y-nya si XA, teman-teman, di sini bukan hanya si XA aja ternyata. Dia tidak akan bekerja sendirian. Di sini ada YP, ada PD. Mungkin ini YP sama PD juga bagian daripada bandarnya. Kenapa? Karena biasanya YP ataupun PD, AI, teman-teman ya, dia suka menguaikan. Teman-teman. Nah, biasanya emiten-emiten yang sudah menguaikan itu suka bagian daripada seorang bandarnya, teman-teman ya. Terus ini smart money juga sudah mulai ngumpul, terus sudah mulai bagus ya si asli ini nih. Terus ini kemarin kan terjadi kenaikan yang dibuka kerannya sampai kali 4. Nah, sekarang sudah mulai diambil lagi semenjak dia dilongsorkan, teman-teman, tanggal berapa nih? Dibuang sama si bandarnya ya. Ternyata tanggal 24 Februari sudah diambil lagi dan per hari ini pun dia sudah mulai ngambil tanggal 23, teman-teman. Jadi ini sudah mulai di-up kembali ya. Mudah-mudahan sampai ke targetnya, teman-teman. Ini adalah emiten yang dilongsorkan ya. Emiten yang dilongsorkan. Artinya suatu saat dia akan ke sini lagi. Ini kan minimal si bandar itu megang 3 tahun, teman-teman. Setiap emiten yang IPO itu dipegangnya 3 tahunan, teman-teman ya. Nah, setelah itu biasanya dia akan dikembalikan kepada hukum dasarnya lagi. Apa itu? Apakah akan diangkat sebagai eh, emiten asuhannya bandar atau dia sebagai emiten asuhan dari fundamentalnya, teman-teman. Ingat, dan setiap emitennya sudah 50 ya, apabila tidak ada perubahan biasa suka ke 50 kembali. Oke, lanjut ya. Ada Atla nih, teman-teman. Kita punya Atla kan. Nah, ini Atla adalah emiten yang sudah di-up duluan. Nah, kalau ini harus bersabarnya ekstra tuh, teman. Ini emiten yang di-up duluan ya dari tanggal, maaf,
dari harga 132 ke harga 286 nih. Nah, biasanya emiten yang seperti ini targetnya nggak usah jauh-jauh, teman-teman, minimal. Minimal dia itu ke harga IPO-nya, kalau enggak, minimal dia itu ke harga awal ketika dia up kembali. Nah, di angka 91, teman-teman, di sini dia. 91. Nah, mungkin bisa di situ, teman, targetnya. Dan per hari ini itu masih ada pembuangan dari seorang bandar foreign ini. Bandar foreign masih melakukan pembuangan yang sangat signifikan. Ya, tapi bandar lokal kemarin sudah ngambil kan di tanggal berapa nih? Tanggal 7 Mei. Nah, sekarang kan dia membagikan dividen ya 0,89 yang dari laba ditahannya ya. Ternyata dia tidak mengangkat teman-teman isu untuk bagi dividen, tidak mengangkat, hanya mempertahankan aja setelah ini agar tidak kena FCA, karena setiap emiten yang kena yang harga 50 teman-teman ya, terus dia masih membagikan dividen, biasanya suka ditahan teman-teman ya, tidak di FCA kan. Tapi dia cenderung benarnya pingin di harga 50 terus gitu. Nah, itu teman-teman ya, ini hukum kebebasan bandar adalah sebuah benar-benar kalau emiten-emiten 50 yang menguasai seorang bandarnya, teman-teman ya. Oke, jadi pergerakan bandar itu ini mungkin ya, mungkin ini adalah si bandar foreign pengen keluar, dan akhirnya kemarin itu kan sempat ada pengambilan seorang bandar lokalnya. Kita lihat, ini untuk domestiknya teman kita yang ngambil ya. Di sini ada smart money sudah mulai ngambil lagi teman-teman. Sejak di sini ngambil, ternyata sini smart money sudah mulai ngambil lagi. Cuman di sini smart money tidak mampu memaaf harga ya. Karena sini cenderung si bandar foreign menghajar teman-teman ya. Menghajar dari seorang bandar lokalnya ya. Bandar lokal ngambil, cuman tidak terjadi kenaikan kan, hanya terjadi pembuangan dari seorang bandar. Mudah-mudahan setelah bandar foreign melakukan pembuangan teman-teman ya. Ini biar habis dulu deh bandar foreign-nya, biar si bandar lokal itu tidak terganggu nanti ketika mau di up tiba-tiba dihajar sama bandar foreign, kan kurang asik juga gitu teman-teman ya. Nah, ini YP bandar foreign, ini YP teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi untuk Atlas sementara ini harap bersabar aja. Kenapa? Karena saya melihat di sini teman-teman bandar foreign lagi melakukan penjualan dulu ya. Nah, mudah-mudahan sih ini diambil sama bandar lokal kembali ya, karena smart money sudah mulai ngumpul kembali. Jadi sudah mulai ngumpul smart money, dan sini sudah mulai ngumpul lagi. Biasa seperti biasa, bahwa smart money itu bagian dari itu cuma harus nama institusi ya. Per hari ini aja transaksi lumayan ya, 6.000 lot. Kita cek deh teman-teman sejak pembuangan di sini ya. 14 Mei. Yang nabung siapa? Teman-teman kita ya, yang nabung teman-teman kita nih. Oke, kita cek tanggal 7 Mei-nya. Nah, jadi sih ada bagian daripada, mungkin ini bagian daripada smart money, ada sebagian, ada bagian retail juga gitu ya. Nah, ini si bandarnya itu bisa aja PD atau YP kembali. Jadi seperti yang dibuang, padahal YP sudah masuk lagi di lokalnya gitu kan. Kalau teman-teman perhatikan dari foreign-nya siapa yang buang, betul YP sama si EP teman-teman. Ya teman-teman, jadi kalau yang Atla ini harap bersabar aja teman-teman ya, karena ini emiten yang di up duluan, sudah di up duluan, dan dia sudah nyari gocap. Mungkin targetnya nggak usah jauh-jauh dulu, di angka 81 atau 90-an lah teman-teman ya. Kalau saya kesini ya di angka 71-an. Si bandar lokal pun ketika masuk dia belum keluar lagi ya, si bandar lokalnya nih masih ada. Perhatikan di sini hanya pembuangan sekitar 10%-an lah ngebuang tuh. Jadi si bandar lokal pun masih ada. Oke, lanjut. Ada emiten apa berikutnya? Ada Baik, teman-teman. Nah, Baik ini emiten yang dibagaimanakan? Kita cek di sini. Baik, ya. Baik, nah ini emiten yang dilongsorkan, teman-teman. Artinya apa? Kalau sebuah emiten yang dilongsorkan, biasanya dia akan kembali lagi ke harga listingnya di sini ya, di angka 200-an. Apakah akan ke situ? Perhatikan nih, step 1, step 2 udah bikin step 3, teman-teman. Jadi kenaikannya sudah mungkin step 3 ini, tanda kenaikan sudah mau dilewati ya. Satu tercapai aja di sini ya. Kalau emiten-emiten yang dilongsorkan masih ada kesempatan, teman-teman, karena badarnya masih ada di dalam ya. Kecuali kalau yang sudah di up duluan, nah bandarnya pergi dulu biasanya ya. Habis itu, nah dia sudah nanti dia akan mengurus kembali gitu setelah, udahlah yang ini urus, udah lama katanya nggak diurus, nah kadang-kadang seperti itu ya. Oke, sudah tercapai. Ini tanda ada di sini namanya si kepala kembar, hati-hati teman-teman ya. Nah, apabila dia masih di angka 76 masih aman ya. Jadi kalau masih di harga 76 itu, kalau kita turun ke 76 teman-teman ya. Nah, ini kan ada si kepala kembar nih, hati-hati ya. Nah, dia masih aman kalau di sini 76 ya. Kecuali kalau dia bablas 76 ya, cenderung dia akan bawa ke bawah lagi. Tapi ini ingat, ini adalah emiten yang dilongsorkan. Setiap emiten yang dilongsorkan dia suka kembali ke harga
listingnya teman-teman ya. Oke, ini bandarnya masih jualan dulu tempatnya untuk bandar lokalnya, cuman bandar Poren sudah mulai masuk ya tanggal 22 Mei. Kita cek tanggal 22 Mei. 22 Mei. 22. Nah, 82 22. Kita cek untuk Poren, ada AG bagus teman-teman ya. Si AG sudah mulai masuk ya. Bagusnya kalau si AG. Oke, target selanjutnya kalau ada kenaikan dia sampai ke 100 dulu ya. 124 adalah target selanjutnya, kembali ke 100. Dan ini target utamanya di angka 210. Itulah target utamanya dari seorang emiten baik teman-teman ya. Lanjut ada GRPH. GRPH sudah mulai dibuka kerannya teman-teman ya. Beberapa hari dari tanggal 9 Mei ya dibuka, sampai saat ini dibuka tanggal 23. Nah, kemarin ketika pembukaan ternyata ada pembuangan dari seorang bandar lokal, tetapi 2 hari ini ada pengambilan dari seorang bandar lokalnya ya. Kita lihat sudah mulai tipis teman-teman ya. Nah, biasanya kalau mau di up itu suka tebal. Kita lihat untuk domestik tanggal 22 ya. Sekarang 22 ya. Ada PD YP XLKK MG nih, PD sudah mulai masuk, YP sudah mulai masuk walaupun daripada bandar. Kadang-kadang kalau PD itu kan banyak retail teman-teman. Tapi di sini ternyata terdeteksi sebagai bandar. PD sama YP ya terdeteksi sebagai bandar di sini teman-teman. Kalau XL enggak deh. Kalau XL biasa bagian daripada smart money aja gitu kan. MG sudah mulai ngambil, nah jadi si GRPH juga ini adalah emiten yang dilongsorkan. Nah, kita buktikan aja nanti teman-teman apakah bisa ke harga atasnya. Ini apalagi emiten ini belum pernah menyentuh harga overnya. Suatu saat dia akan di sini teman-teman. Ke 1128, minimal ke 118 karena emiten yang dilongsorkan. Ya, tinggal tunggu waktu aja teman-teman yang mau average mungkin bisa average sekarang biar nanti cepat dijemput teman-teman ya. Ini kita lihat di sini target yang pertama di angka 59 ya. Nah, ini bandar lokalnya sudah mulai masuk teman-teman ya. Kalau Foreign biarin aja lah. Foreign dia cenderung tidak melakukan hal yang signifikan untuk pengambilan, hanya ambil sekali, buang sedikit teman-teman di sini ya. Ini kemarin tertinggi di angka 56 ya, lumayan teman-teman 56 ya. Makanya kalau teman-teman kalau ada harganya di atas teman-teman ya, lebih baik teman-teman average aja ya. Oke, biar cepat kejemput teman-teman maksudnya. Oke, lanjut ya. Ada ISEA. Nah, ISEA juga emiten yang dilongsorkan. ISEA, nah, tenang aja teman-teman. ISEA udah dibahas belum ya? Sering dibahas ISEA sama teman-teman ya. Punyanya Bro Andi Kaleng. Nah, ini ISEA adalah emiten yang dari 310 ke angka 49 sen, berarti sudah di up duluan sebenarnya teman-teman. Cuman dia meninggalkan gap yang sangat lebar ya di sini nih. Di area-area sini dari mulai 400 sampai targetnya nggak usah jauh-jauh ke harga tengah aja, harga listingnya di sini ya. Tinggal 300-an lah teman-teman. Mungkin teman-teman yang punya average harga 400, average aja di bawah harga 300-an ya. Kalau nggak 250, angka 270 biar kejemput, biarkan dia bermain di area murahnya ya, di antara harga tengah. Ataupun dia akan bermain di area ini teman-teman, di area harga termurahnya sama harga murah. Ya mungkin akan bermain di situ di angka 98 teman-teman ya. Dia harus melewati 98 dulu atau enggak 100 untuk dia keluar daripada harga termurahnya. Dia harus keluar dulu dari harga termurahnya dan masuk harga murah. Nah, itu mungkin dia tanda-tandakan uptrend. Ini masih posisi uptrend. Kenapa? Karena MA20 pun belum dilewati. Jadi kalau sudah melewati MA20, nah harus hati-hati ya teman-teman ya. Ini tanda kenaikan sudah dibikin di angka 75 dan target selanjutnya ada di angka 95. Apabila 95 sampai 100 sudah mulai dilewati, berarti kan dia sudah masuk di area murahnya di sini ya, di angka 100. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, ini bandar porennya bagus teman, sudah ngambil terus ya. Bandar poren dari mulai tanggal 8. Kita cek tanggal 8 untuk bandar porennya. Kita cek ada poren, ada ADR, AG bagus teman-teman. Untuk bandar porennya walaupun sedikit tapi sudah mulai menandakan ada akumulasi. Di sini SS ya, SS yang menguasai ini. Kita cek dari tanggal 14 Mei. Kenapa 14 Mei? Karena ada pembuangan di situ. Nah, PDCCCP sebagai UWS, CP sebagai UWS malah buangan ya. Jadi YP sama SA teman-teman yang ngurusin SA, bukan yang ngurusin si asli, yang ngurusin tempat lain. Oke teman-teman. Nah, dari seorang bandar lokalnya masih keluar sih teman-teman ya. Mungkin teman-teman harap istilahnya bersabar aja ya. Karena ini bandarnya bukan hanya si YP atau bukan hanya si PD aja teman-teman ya. Nih si kakak itu di sini sebagai bandar tapi keluar sekarang ya. Mudah-mudahan si kakak bisa masuk lagi ya. Tapi ingat walaupun yang ngambil banyak kan dulu itu si kakak teman-teman ya. Di si ESA ini mudah-mudahan si kakak sudah jualan ya bisa memaaf harga lagi lah atau enggak ngumpulin barang lagi ya. Ini selama dia masih belum melewati MA20-nya masih cenderung aman ya. Jadi di 65. Hati-hati kalau sudah melewati 65 karena sudah mulai putus dari MA20-nya.
Tapi ini yang jadi jaminan adalah sebenarnya poren sudah mulai akumulasi walaupun sedikit-sedikit tapi akumulasi. Mudah-mudahan karena ada si AG ya. Mudah-mudahan si AG bisa memberikan perlawanan ya. Oke, teman-teman untuk ISIA seperti itu ya. Ada tanda kenaikan di angka 75 sama di nanti targetnya di angka 95. Baik, selanjutnya ada emiten MPIX ya. MPIX ya, emiten yang dilongsorkan. Nah, 300 ya, targetnya 300 teman-teman ini. Cuman ya teman-teman harus bersahabat dengan waktu. Ini MAIX sudah mulai melewati tanda kenaikannya. Kita kasih tanda dulu tercapai. Tanggal berapa nih kecapai nih? Tanggal 31 ya. Nah, kita kecilin dulu. Ya, kita hapus tanda kenaikannya. Nah, kita deketin ya. Biar apa? Biar pernah dibahas di sini teman-teman ya. Dia sudah memperingatkan kembali kepada kita untuk memperlihatkan ada tanda-tanda kenaikan di angka 76 ya. Ini posisinya 76 tanda kenaikan. Target selanjutnya di sini teman-teman di angka 96 sampai di angka 91. Nah, ini emiten yang dilongsorkan artinya suatu saat dia akan kembali ke atasnya, tinggal tunggu waktu aja. Nah, ini ada apabila dia turun teman-teman ke level sini nih ke angka 70 masih aman ya. Bahkan ke level sini pun masih aman di 66. Cuma kalau sudah lepas daripada 66 mungkin ke arah sini teman-teman ya. Ini aman, aman, aman. Aman semua teman-teman ya. Di sini juga aman nih. Artinya kalau 59 dong dia jatuhnya. Jadi ya walaupun jatuh ke angka 66 masih aman ya. Apalagi kalau ke angka 65 pun masih ditarik sistem masih posisi aman. Kenapa? Karena di sini ada MA200 sama MA20. Nah, posisi sekarang itu sudah mulai dikasih tanda kenaikan di angka 76, posisi lagi uptrend. Kalaupun jatuh ke angka 70 pun masih posisi aman. Bandarnya bagaimana? Bandar lokal cenderung masih keluar, teman-teman ya. Di sini bandar polen masuk, oh bisa naik. Nah, kalau diizinkan sama bandar lokalnya. Kenapa diizinkan? Karena dia menaruhnya sebelah kanan dan dimakan. Nah, itu seperti yang suka saya bilang, teman-teman ya. Ketika sebuah emiten itu kita jangan naruh sebelah kiri kalau kita mau istilahnya beli saham, teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman itu naruh sebelah kiri. Kalau sebelah kiri, kebanyakan naruh sebelah kiri pasti dihajar. Beda dengan emiten yang dimakan, walaupun sama retail dimakan, cenderung biasanya sebenarnya itu mengikhlaskan untuk dimakan. Nah, berarti kan ada keberanian dari seorang bandarnya ataupun seorang retailnya yang bisa memakan barang-barang bandar, cenderung masih aman teman-teman kalau terjadinya pemakanan terus teman-teman ya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Jadi bandar lokal lagi keluar tapi poren lagi masuk belum keluar teman-teman. Tapi di sini terlihat jelas si poren hanya ngambil aja ya. Belum melakukan aksi. Saya pikir sih bisa teman-teman. Secara TA masih posisi uptrend, cuman buangan restoran bandar lokalnya yang belum signifikan lah teman-teman untuk pengambilannya malah pembuangan terus walaupun sedikit-sedikit. Oke, MPIX secara MA masih posisi uptrend, target selanjutnya ada di angka 76. Kalau bisa melewati 76 ke tanda kenaikannya, saya pikir 96 bisa teman-teman ya. Ini targetnya si MPIX ini sampai ke level 300-an lah. Kalau enggak, yang 300 deh, nah sini nih, 100 atau enggak di angka 212, teman targetnya untuk si MPIX. Lanjut, ada SMGA, teman-teman ya. Nah, SMGA posisi uptrend, nah, dia lagi diturunkan kan 5 hari ini. Tanda kenaikan sudah dibikin di angka 84, target selanjutnya di angka 89. Posisi bagaimana? Posisi bandar lokal cenderung habis jualan. Nah, dia sudah mau ngambil lagi per hari kemarin. Ya, si bandar lokal sudah mau ngambil kemarin. Tunggu sebentar ya teman-teman ya. Jadi si bandar lokal sudah mulai ngambil lagi teman-teman ya per tanggal 23. Kita cek tanggal 23 untuk domestiknya. Ada PU, RO, YP, CCOD teman-teman ya. Nah, PO bagus nih teman-teman si PO. Tapi saya melihat jarang sih teman-teman kalau si PO ya sama si RO. Tapi di sini terdeteksi ada pengambilan sedikit ya. Bandar poren juga ada pengeluaran dikit. Kemarin ngambil dikit, yang ngeluar juga sedikit. Nah, ini mau pengeluaran sini kita cek deh dari tanggal nih dari pengambilan di sini ya, tanggal 20-an. Kita cek tanggal 20 SMGA, domestik ada RO, ada si AO teman-teman, bagus nih. Oh, berarti ini si RO bagian daripada bandar juga, teman-teman sudah ngambil banyak, dia berani untuk memaaf harga ya. AO juga bagian daripada bandarnya berarti teman-teman. MG sudah masih ada teman-teman ya. Dari tanggal 20 nih si MG masih ada, LG juga masih ada teman-teman. Kita cek untuk tanggal 23 yang keluar, MG sudah keluar sedikit ya. LG keluar nggak MG? LG nggak keluar ya, belum keluar ya. Nah teman-teman ya. Nah ini secara MA bagus teman-teman ya. MA sebelumnya masih di bawah kanda, artinya cenderung dia mau uptrend ya, masih uptrend ini posisinya teman-teman ya. Nah dia kalau sudah jatuh ke angka 68 hati-hati ya karena sudah mulai melewati MA20-nya ya. Kalau sudah melewati MA20 lihat MA-nya kalau sudah mulai ke bawah ya cenderung akan turun kembali. Tapi kalau udah ditahan di MA200 ya masih posisi aman
teman-teman ya. Target selanjutnya ada di angka 89. Oke, walaupun dari ada pembuangan dari seorang bandar foreign-nya, tetapi bandar lokal sudah mulai ngambil dikit ya. Ini masih bandar foreign masih ada teman-teman. Kalau kita cek dari sini nih teman-teman, dari tanggal 3 Januari ini terakhir ngejual buang banyak tuh di sini nih, tanggal 7 Mei tapi ada pengambilan lagi. Pengambilan buang, ambil lagi terus buang lagi sedikit. Tinggalnya sedikit doang teman-teman untuk si SMA bandarnya. Tapi di sini ternyata walaupun dibuang sama bandar lokal dan pun cenderung ada di luar bandar, yaitu si PO teman-teman ya. Si PO yang ngambil teman-teman ini. PO itu bagus teman-teman ya, kalau lihat dari pengambilannya bagus teman-teman, dia masuk banyak gitu ya. Nah, mudah-mudahan karena posisi uptrend saya pikir sih bisa lah teman-teman ke angka 89. SMGA ini targetnya kemana ya? Kita cek. SMGA itu belum pernah dia hanya menyentuh sekali 50 langsung dipantulkan teman-teman ya. Sedikit aja menyentuh 50 langsung dipantulkan. Ini targetnya ini emiten yang dilongsorkan. Dia targetnya tinggi teman-teman di angka 140 ya. Nah, tinggal teman-teman istilahnya sanggup nggak tahannya gitu kan. Posisi masih uptrend SMGA ya. Lanjut ada emiten apa? Ada Sola nih. Sola juga sempat ke FCA kan ya, tapi dia cepat kembali ya teman-teman karena bandarnya cenderung langsung gitu kan. Nah, ya. Jadi ini apalagi Sola teman-teman. 250 sudah di tangan tuh. Tinggal tunggu waktu aja ya Sola ya. Posisi lagi uptrend teman-teman ya, karena masih di bawah MA. Si MA 20 masih di bawah, walaupun dia turun ke level 91 masih posisi aman, asalkan ditahan di sini gitu kan. Ada penurunan di angka 104 juga masih aman, ataupun di angka 100 juga masih aman kalau ada penurunan. Tanda kenaikan sudah dibikin, nah kemarin sudah ada kenaikan, bentuk sekepala kembar, hati-hati ya. Jadi kalau dia mungkin turun ke 105 masih posisi aman, tenang aja. Target selanjutnya di angka 193. Itu soal bandar lokal terus akumulasi, bandar foreign akumulasi, ada pembuangan sedikit tapi terakhir diakumulasi. Ya, terjadi akumulasi dari seorang bandar foreign-nya. Kita cek di bandar foreign siapa yang ambil. Ada CC sudah masuk, kita cek 3 hari tanggal 21. Ya, ada CC, ada AK. Kita cek untuk gross-nya. CC keluar 3,5, ambil 5,4, masih ada barang sedikit. AK ngambil 60, jual 57, masih ada sedikit barangnya teman-teman. Berarti cenderung ini dipermainkan sama si foreign-nya teman-teman. Cenderung keluar masuk foreign-nya, dan si bandar lokal pun sudah mulai masuk. Yang paling banyak itu bandar lokal teman-teman yang ambil ya. Bagus teman-teman. Target utama di angka 270 untuk si Solar. Oke, lanjut ya. Emiten berikutnya ada TOS. Oh, TOS nggak usah dibahas ya. Tapi TOS adalah emiten yang tahun 2024 berhasil ke harga listing. Oke, teman-teman, mungkin seperti itu aja ya yang bisa saya sampaikan buat teman-teman. Mudah-mudahan membawa manfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman ya. Baik teman-teman, nanti kalau ada emiten yang lain akan saya kabarkan teman-teman ya. Sekian terima kasih dari saya dan ciao.